Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke, jadi hari ini kita akan kembali ke Kampung Sesepan untuk melaksanakan penyuluhan tanaman obat ke kelompok wanita tani di sana. Nah, setelah sebelumnya kita sudah mencari tanaman obat, hari ini kita akan serahkan sekaligus melakukan penyuluhan di sana. Mudah-mudahan penyuluhan hari ini tuh berjalan dengan lancar ya guys. Jadi tonton video ini sampai selesai. Mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Eman selaku RT Kampung Sesepan, yang saya hormati Ibu Siti Jumaya SPD selaku RW Kampung Sesepan, yang saya hormati ibu-ibu dan para remaja putri Kampung Sesepan, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah dan atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis Kampung Sesepan yang penuh berkah ini dalam rangka penyerahan tanaman obat herba. Saya di sini selaku pembawa acara yang akan membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu penyampaian materi, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, acara yang terakhir yaitu penutup. Ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyampaikan materi tentang mengenal tanaman obat yang akan disampaikan oleh Siti Hafifah Al-Iskandar. Waktu dan tempat disilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sharing ya, berbagi materi lah hari ini. Di sini kami tidak menggurui, kami hanya memberikan apa yang kami ketahui gitu. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penyampaian materi, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Kalau dulu itu namanya STKIP Muhammadiyah Lewiliang Bogor ya. Posisi kampusnya itu ada di dekat pasar. Nah, alhamdulillahnya untuk tahun ini STKIP sudah berganti nama menjadi Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Kami mahasiswa semester 7 sedang melaksanakan KKN ya di Desa Pangkaljaya, terkhusus di Kampung Pangkalan dan Kampung Sesepan. Jadi kami punya dua kampung atau lokasi untuk dijadikan tempat KKN. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bu Maya yang sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk kami bisa sekarang berbagi di sini ya. Perkenalkan, nama saya Siti Hafifah Al-Iskandar dan ini rekan saya namanya Intan Nurhasanah, Intan Lestari. Lalu ini ada di sini ada Ibu Neni dari PG PAUD. Ini ada Balkis ya dari PG PAUD juga. Ini dari ada Siva dari PG PAUD. Itu ada Kak Ayu ya dari PG PAUD juga. Saya sendiri dari pendidikan bahasa Inggris, ini dari pendidikan bahasa Inggris. Kami ada 3 prodi Bapak Ibu. Jadi prodinya itu pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan yang terakhir ada pendidikan PG PAUD.
kami berjumlah 8 orang dan alhamdulillahnya semuanya perempuan gitu. Nah, posko kami ada di Kampung Pangkalan kebetulan. Jadi seperti itulah perkenalannya. Oke, langsung saja ya Bu untuk penyampaian pemateri hari ini. Jadi kami di sini akan menyampaikan terkait mengenal tanaman obat. Kenapa kami menyampaikan ini? Karena tanaman obat itu salah satu termasuk program kami. Jadi kami itu mempunyai program untuk menanam tanaman obat di kampung yang kami tuju. Seperti makanya kami pilih di Kampung Sesepan ini. Kenapa kami pilih di sini? Karena setelah beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, kami kan observasi ke sini. Kami melihat sekitaran sini ada apa? Oh, ternyata di sini tuh bagus untuk menyimpan tanaman-tanaman. Jadi masih asri, terus luar biasanya Bu Maya juga pecinta tanaman gitu. Jadi kami percaya oh di sini tempat yang cocok untuk kami menyimpan tanaman. Makanya kami masukkan program seperti itu. Nah, hari ini kami akan berbagi pengetahuan terkait mengenal tanaman obat. Nah, di sini kami mempunyai 5 tanaman obat yang akan disampaikan. Yang pertama itu ada rosella, lalu yang kedua ada sambiloto, terus yang ketiga ada kunyit putih, yang keempat ada tanaman betadin atau yodium. Nah, yang terakhir ada temu kunci. Nah, hari ini kami akan berbagi cerita tentang kelima tanaman obat tersebut gitu. Oke. Nih, yang pertama ada tanaman rosella. Bapak, ibu-ibu ada yang tahu tanaman ini? Rosella, pernah melihat? Pernah ya? Aya nu boga teu? Bapak, ibu-ibu maaf ya, saya kalau Sunda tuh bisa, cuman kasar gitu. Jadi saya lebih baik pakai bahasa Indonesia daripada pakai bahasa Sunda gitu, karena terbiasa ya. Nah, yang pertama ada tanaman rosella ya. Bunga rosella itu merupakan jenis bunga yang berasal dari benua Afrika. Jadi dulu itu bunga ini tuh berasalnya dari Afrika sana, Ibu. Lalu bunga dan daun rosella itu ternyata yang harus kita ketahui itu bisa diolah menjadi teh herbal. Teh herbal yang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita. Nah, bunga jenis ini tuh memiliki ciri khas warna merah yang serta rasa asamnya di bagian kelopak bunga. Jadi bunga atau tanaman rosella ini yang bisa dimanfaatkan itu dari bunganya. Nih, dari yang warna merah itu. Jadi si bunganya itu nanti bisa dibuat teh herbal untuk seperti kayak nanti kayak bikin teh gitu. Jadi dikeringkan dulu, lalu nanti setelah kering dibikin teh kayak bikin teh pada umumnya. Nah, itu bisa dikonsumsi nanti. Nah, di sini ada manfaatnya, manfaat dari rosella itu. Nah, yang pertama itu ada menurunkan tekanan darah. Kalau ibu-ibu di sini ada yang misal tekanan darahnya tinggi, marah-marah aja gitu ya sama anak-anaknya gitu. Jadi tekanan darahnya kan tinggi. Nah, itu bisa mengkonsumsi bunga ini supaya tekanan darahnya itu jadi rendah lagi gitu ya. Nah, yang kedua mengatasi kolesterol tinggi. Nah, di sini ibu-ibu ada yang kolesterol? Ada. Rata-rata ya. Banyak, soalnya biasanya kolesterol dari makanan sih. Makanan yang misalkan kandungan minyaknya tinggi. Gitu. Nah, ini bisa mengkonsumsi bunga ini kalau misalkan ada yang kolesterol ya. Sama konsumsinya dengan dibuat seperti teh gitu. Tapi bunga ini juga dimakan langsung juga enak, rasanya asam. Saya pernah waktu itu memakan bunga ini dan memang rasanya itu asam gitu. Nah, yang ketiga itu ada mencegah penyakit jantung. Ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita terkena penyakit jantung kita mengkonsumsi bunga inilah untuk mencegah penyakit jantung ya.
Terus yang terakhir ada manfaatnya itu untuk mencegah resiko obesitas, ya. Jadi pencegahan itu memang lebih baik ya. Nah itu beberapa manfaat, sebenarnya masih banyak manfaatnya ya, tapi saya ambil secara garis besarnya, ibu-ibu. Jadi ada 4 manfaat yang disampaikan saat ini, yaitu pertama menurunkan tekanan darah, mengatasi kolesterol tinggi, mencegah penyakit jantung, dan mencegah resiko obesitas. Nanti di akhir saya akan berikan video ya terkait tanaman-tanaman, seperti bagaimana cara membudidayakannya, lalu bagaimana cara mengolahnya, seperti itu ya. Nah yang kedua, kami membawa tanaman sambiloto. Nah, ada yang tahu sambiloto, ibu-ibu? Tahu ya? Tanaman ini tuh seperti umum gitu ya di halayan kampung gitu. Biasanya suka ada memang sambiloto ini. Nah, sambiloto ini tuh mempunyai kandungan androgopolida. Wih, susah banget ya bahasanya. Nah, intinya zat ini itu bisa ditemukan pada daun dan batang. Jadi yang dimanfaatkan dari sambiloto itu yaitu dari daun dan batang, ya. Lalu memiliki sifat anti peradangan, antivirus dan antibakteri. Nah, untuk manfaatnya dari manfaat sambiloto itu yang pertama meringankan flu. Jadi kalau ibu-ibu lagi pilek ya, biasanya anak-anak nih pilek, terus gak ada obat, jauh ke warung, boleh nih gunain ini ya untuk meringankan flu-nya. Dan yang kedua untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu apa? Ketika misalkan sekarang kan musim hujan nih, musim hujan ya, terus cepet terkena misalkan flu, batuk. Nah, untuk mencegah flu dan batuk itu kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita itu dengan mengkonsumsi sambiloto ini, ya. Lalu yang ketiga itu membantu meringankan demam. Biasanya sih ke anak-anak kalau misalnya lagi demam sama ya bisa pakai ini. Lalu yang keempat ada meredakan inflasi atau peradangan. Peradangan itu apa? Misal ketika apa ya ada pembengkakan misalkan di suatu kayak gigi atau apapun tenggorokan. Nah itu bisa pakai ini gitu. Nah yang kelima ada menurunkan kadar gula darah. Kalau ada di sini yang kena gula, ya ini bisa diringankan pakai ini ibu, gitu ya. Nah yang ketiga di sini ada kunyit putih. Ada yang punya tanaman ini? Ada, alhamdulillah ya. Kunyit putih itu hampir sama dengan kunyit kuning ya pada umumnya, karena dia itu bisa dimanfaatkan semua bagiannya dari mulai akarnya, minyaknya, daunnya dapat digunakan untuk obat. Jadi bermanfaat insya Allah untuk semuanya. Lalu adapun manfaatnya itu sebagai obat alergi alami ya pada kulit. Jadi ketika misalkan kita alergi pada kulit kita, habis makan apa nih terus gatal-gatal, nah bisa pakai ini. Lalu mencegah kanker. Intinya semua obat itu baik ya, cuman manfaatnya itu berbeda-beda gitu. Lalu ada mengatasi masalah pencernaan. Misalkan anaknya lagi BAB terus kayak gitu. Terus pokoknya pencernaannya nggak baik, ini bisa pakai ini. Nah yang terakhir ternyata bisa untuk penawar bisa ular gitu. Ketika misalkan di sawah atau di hutan ya, amit-amitnya terkena patukan ular. Nah bisa pakai ini kalau misalkan jauh ke dokter kan, tapi diusahakan sih langsung ke dokter gitu ya. Nah itu yang ketiga. Nah untuk yang obatan yang keempat dan kelima akan disampaikan oleh rekan saya ya, Bu Neni, dipersilakan banget. Apa? Kita sharing aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada tanaman obat betadin ya, betadin iodium. Ya. Di sini tahu tanaman betadin ada nggak? Nggak ada, oh belum ada. Bawa nggak? Ada, kita bawa. Di sini bawa ya. Diusahakan untuk ditanam di depan rumah ya, karena ini sangat bermanfaat ya. Manfaatnya di sini tanaman betadin
menghentikan peredaran pendarahan pada luka. Misalkan tergores pisau atau luka apa ya, anak-anak atau terjatuh kan suka luka ya. Nah, bisa, luka hati juga bisa kok Bu. tanaman betadin ini. Jadi tidak perlu Luka hati juga bisa. Luka hati bisa apa? Jadi tidak perlu, kan ada juga ya obat yang di botol ya, betadin. Nah, kalau misalkan kita menanam obat-obatan ini di depan rumah, bisa nanti ketika luka bisa langsung itu ya, dari daunnya itu dibejek lalu ditempel ya. Yang kedua, meringankan luka luar. Jadi kalau luka nantinya akan cepat kering. Kalau luka jadi darahnya itu akan cepat kering ya. Jadi tertutup. Nah, yang ketiga, ini meregenerasi sel kulit baru, nantinya akan tertutup ya. Jadi sel itu kulitnya itu akan baru lagi. Yang keempat, memudarkan bekas luka. Itu sama aja ya. Selanjutnya ada temu kunci. Tahu temu kunci? Ada nggak di sini? Iya, saya juga suka temu kunci. Saya juga Suka di itu ya, jadi bebek ya. Sambal bebek. Iya. enak dibikin sambal. Iya. Sambal Ini bebek. bisa dimakan langsung atau disambelin juga bisa Bu. Dilalap. Dilalap. Ini namanya Tapi ya. lebih enak dilalap ya Bu. Iya, dilalap. Gitu ya. Nah, manfaatnya meredakan batuk kering. Jadi yang batuk itu bisa diolah dengan ini ya, diminum, diparu dulu baru diminum. Yang kedua, menjaga kesehatan pencernaan sama seperti obat itu ya, Kunyit putih. Yang ketiga, mencegah kanker payudara. Payudara. Yang keempat, meningkatkan kualitas sperma. Ya nggak apa-apa, edukasi. Jadi jelasin kenapa bisa kayak gitu. Nah, ini kan yang terakhir nih, ada meningkatkan kualitas sperma. Kenapa saya masukkan? Karena ini termasuk edukasi ya, ibu-ibu. Misal ada pengantin yang misalkan pengen punya anak tapi belum juga dikasih gitu. Nah, kita bisa berikhtiar dengan mengkonsumsi ini misal, karena nanti kualitas sperma si laki-laki itu bisa bagus gitu. Jadi supaya bisa mempercepat itu gitu ya. Ini edukasi ya, bukan apa-apa gitu. Oke, mungkin itu kelima tanaman yang bisa kami sharing ya, berbagi gitu bersama ibu-ibu. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 Siti Habibah Iskandar dan pemateri 2 Bu Neni yang telah menyampaikan materi pengenalan pengenalan tanaman obat. Sekarang lanjut, kita akan menyaksikan beberapa video untuk Nah, ini video tanaman rosella ya. Tolong diperhatikan. Yang mau nanya dipersilahkan. Nanya apa aja lah, nggak apa-apa, nggak selain obat juga. Di luar obat ke Bapak ya. Di luar obat juga nggak apa-apa. Sok mangga dipersilahkan, yang mau bertanya langsung dikasih mic-nya nih. Ibu-ibu, anak-anak yang mau nanya maka bagaimana cara membangunkan kemauan dalam diri agar mau menanam, merawat tanaman itu ya. Soalnya anu daek-daek, anu ente-ente yang udah daek apa sih? Kolesterol selain dibikin teh diapain? Yang rosella ya. Alhamdulillahirobbilalamin.
Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan